Dalam dunia Demon Slayer, para Hashira berdiri sebagai simbol harapan dan kekuatan. Mereka bukan hanya pendekar terkuat di organisasi pembasmi iblis, tapi juga garis pertahanan terakhir umat manusia. Namun meski sama-sama bergelar Hashira, kekuatan mereka tidaklah setara. Beberapa dipuji karena teknik bertarungnya, sementara yang lain dikenal karena pengorbanan dan keberanian luar biasa. Sekarang, mari kita lihat peringkat Hashira dari yang terlemah hingga yang terkuat, didasarkan pada pertarungan nyata mereka dalam anime dan manga. Shinobu Kocho Hashira Serangga. Shinobu dikenal karena keanggunan dan senyum lembutnya. Tapi di balik itu, tersembunyi kenyataan pahit tubuhnya terlalu lemah untuk menebas leher iblis. Namun, Shinobu bukan sosok yang mudah menyerah. Ia mengubah kelemahannya menjadi kekuatan mematikan melalui racun misteria yang dia racik sendiri. Saat menghadapi Doma, Uppermon 2, Shinobu tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menanding secara fisik. Maka ia memilih jalan satu-satunya menjadikan dirinya sendiri sebagai senjata. Ia meresapkan racun dalam jumlah besar ke tubuhnya, agar saat ia ditelan Doma, racun itu ikut masuk dan melemahkan iblis tersebut dari dalam. Kematian Shinobu bukanlah kekalahan. Ia mengubah tubuhnya menjadi peluru terakhir, yang akhirnya membuka jalan kemenangan bagi Kanao dan Inosuke. Mitsuri Kanroi Hashira Cinta. Mitsuri mungkin terlihat ceria, pemalu, dan penuh cinta. Tapi kekuatan fisiknya jauh di atas rata-rata manusia. Tubuhnya sangat lentur, cepat, dan kuat. Teknik pernapasan cintanya menciptakan gerakan pedani seperti cambuk, unik dan sulit dibaca. Namun, dalam halaman efektivitas bertarung, Mitsuri masih memiliki banyak celah. Saat menghadapi Hantengu, ia memandi bisa menahan serangannya, tapi tidak bisa menuntaskan pertempuran sendiri. Butuh bantuan Tanjiro, Nezuko, dan Genya untuk menyelesaikan pertarungan. Meski begitu, semangat dan kekuatan fisiknya membuatnya tetap layak dihormati. Mitsuri bukan yang terkuat, tapi dia adalah simbol kekuatan dari cinta dan tekad. Uzui Tengen Hashira Suara. Tengen adalah mantan shinobi dengan kecepatan dan refleks luar biasa. Dengan dua pedang besar dan gaya bertarung eksplosif, ia menjadi Hashira yang sangat mengkolok. Ia juga punya analisis pertempuran yang cerdas, berkat latihannya sebagai ninja. Dalam pertarungannya melawan Uppermon 6, Gyutaro dan Daki, Tengen menunjukkan keberanian luar biasa. Ia harus menghadapi dua iblis kuat sekaligus, sambil melindungi orang Gorandi di sekitarnya. Ia kehilangan satu tangan dan terkena racun mematikan. Tapi ia tetap berdiri, bertarung, dan bekerja sama dengan Tanjiro, Zanetsu, dan Inosuke untuk meraih kemenangan. Meski akhirnya pensiun karena luka, Tengen membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya diukur dari kemampuan fisik, tapi juga dari tekad untuk melindungi orang lain. Kyoyuro Rengoku Hashira Api. Kyoyuro adalah api yang menyala terang. Dia penuh semangat, idealisme, dan rasa tanggung jawab sebagai Hashira. Dalam pertarungan di kereta Mugen, ia berdiri sendirian menghadapi Akaza, Uppermon 3, tanpa rasa takut. Meski tubuhnya robek dan waktu hampir habis, Rengoku tidak mundur. Ia bertarung untuk melindungi semua penumpang dan rekan-rekannya. Dan meskipun pada akhirnya ia gugur, semangatnya menginspirasi seluruh generasi baru pembasmi iblis. Kyoyuro tidak kalah, ia hanya tidak bisa menang di dalam batas waktu yang dimilikinya. Dan dalam kematiannya, ia tetap menang karena tidak ada satupun korban jiwa di pihaknya. Obanai Ikuro Hashira Ular. Obanai adalah sosok pendiam dan misterius, tapi dalam peran terakhir, ia menunjukkan kekuatan dan keberanian sejati. Teknik bertarungnya sangat sulit diprediksi, dengan gerakan melingkar yang ditajam dan penuh tekanan. Saat menghadapi Muzan, Obanai bertarung berdampingan dengan Mitsuri, bahkan saat matanya buta dan tubuhnya penuh luka. Ia tidak menyerah. Obanai adalah satu dari sedikit Hashira yang bertahan hingga akhir, menunjukkan ketahanan luar biasa dan tekad yang tak tergoyahkan. Ia bukan hanya petarung, tapi juga simbol kesetiaan dan cinta yang membuatkan dirinya hingga detik terakhir. Muichiro Tokito Hashira Kaput. Muichiro adalah kaiban muda. Dalam usia yang sangat belia, ia sudah menjadi Hashira, dan kekuatannya berkembang cepat dalam waktu singkat. Ia memiliki bakat alami yang luar biasa.
Dalam pertarungannya melawan Permon 5, Gyoko Meiichiro menunjukkan kekuatan sejatinya. Bahkan dia hampir mati, dan ia mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan Gyoko sendirian. Ia juga termasuk salah satu Hashira pertama yang mengaktifkan tanda pembasmi iblis dan memasuki dunia tembus pandan, sebuah kemampuan langka yang menandakan tingkat fokus dan penguasaan teknik luar biasa. Gyu Tomioka Hashira Air. Gyu adalah simbol ketenangan. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap gerakannya penuh presisi. Sebagai pengguna pernapasan air, tekniknya halus namun mematikan. Saat menghadapi Akaza bersama Tanjiro, Gyu mampu bertahan sangat lama meski menghadapi tekanan luar biasa. Ia juga berhasil mengaktifkan tanda pembasmi iblis, yang meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara signifikan. Ketenangan Gyu adalah kekuatannya. Ia tidak bertarung dengan emosi, tapi dengan prinsip dan keteguhan hati. Sanemi Shinazugawa Hashira Anjin. Sanemi adalah badai di medan perang, agresif, brutal, dan tak kenal rasa takut. Tubuhnya penuh luka, tanda dari ratusan pertempuran yang sudah ia lewati. Darahnya sangat menggoda iblis, tapi justru dijadikan sebagai senjata. Ia menghadapi Oppermon si Kokushibo dan bertahan lebih lama dari siapapun. Ia juga mengaktifkan tanda dan menembus batas tubuhnya hingga mampu memotong tebasan iblis sekelas Kokushibo. Sanemi adalah prajurit sejati keras di luar, tapi penuh pengorbanan di dalam. Jomei Himehime Hashira Batu. Kita masuk ke Hashira terkuat, yakni Jomei-san pilar batu. Jomei adalah Hashira yang bahkan ditakuti oleh para iblis. Tubuhnya besar, tapi jiwanya lebih besar lagi. Ia buta sejak lahir, tapi memiliki kemampuan luar biasa dalam merasakan getaran dan suara di sekitarnya. Kokushibo, iblis bulan atas si, secara eksplisit menyatakan bahwa Jomei adalah Hashira terkuat yang pernah ia hadapi dalam ratusan tahun. Jomei menggunakan senjata unik berupa kapak dan rantai besi, dan mengaktifkan semua teknik tertinggi. Tanda, dunia tembus pandan, dan teknik pernapasan tingkat akhir. Dalam pertempuran terakhir melawan Muzan, Jomei menjadi poros kekuatan utama. Ia memimpin perlawanan sampai akhir dengan kekuatannya luar biasa meski tubuhnya terluka parah. Setiap Hashira memiliki kekuatannya masing-masing. Ada yang diunggul dalam teknik, ada yang menonjol karena semangat jiwanya. Tapi satu halaman yang menyatukan mereka semua adalah tekad untuk melindungi manusia meski harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Mereka bukan sekadar pendekar, mereka adalah pilar. Dan selama para Hashira berdiri tegak, harapan umat manusia tidak akan pernah padam.